berzikir di waktu-waktu seperti ini agar mendapatkan pemberian nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian puasa yang kemarin malam Senin kita telah membahas bahwasanya banyak sekali orang-orang yang berpuasa tetapi lam yanal min siyami ilal 'atas wal ju', tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali dahaga dan lapar. Kita tidak mau puasa tidak dapat apa-apa karena puasa ini kan agak berat, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tubuh kita kadang terasa letih, kadang terasa payah, sehingga ketika tidak mendapatkan apa-apa iman. Lebih-lebih jadinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berpuasa salah satunya adalah farhatun inda liqa'i rabbi, mendapatkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Di mana memandang wajah Allah, bertemu dengan Allah besok di hari kiamat, itu termasuk nikmat yang paling besar. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang di surga nanti akan mendapatkan nikmat terbesar, yaitu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala akan melupakan semua nikmat yang ada di surga. Kalau di surga terdapat bidadari, asik, senang bisa berkumpul dengan bidadari, bercanda dengan bidadari, tetapi hal itu akan terlupakan ketika bertemu dengan Allah. Kalau di surga mendapatkan nikmat, bisa makan makanan surga, maka makanan-makanan surga akan terlupakan dengan satu nikmat yang teragung, yaitu bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah ini adalah janji Allah bagi siapa? Lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Pertama indah fitrih ketika berbuka, yang kedua ketika bertemu Allah. Tetapi kemarin dijelaskan tidak semuanya, ya. Tidak semuanya orang yang puasa kemudian ada jaminan bertemu Allah, tidak. Tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan jaminan semua dosanya diampuni, tidak. Bahkan yang banyak orang puasa itu tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak menjaga tata krama puasa, tidak menjaga adab puasa. Nah, kemarin sudah dijelaskan kalau hanya sekedar sah, ya, sekedar sah, diterima atau tidak usah dipikir. Itu yang penting malam niat, kemudian tidak makan, tidak minum, dan tidak melaksanakan yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu syarat sah. Tapi apa dapat pahala? Dilihat dulu. Apa terampuni dosanya? Dilihat dulu. Maka kemarin dikatakan bahwa Imam Ghazali beliau memberikan satu kriteria agar puasa kita diterima. Pertama apa? Ghaddul basar wa qafu 'anil ittisa'i fi nadhar ila kulli ma yudham wa yukrah. Sudah dijelaskan kemarin. Dia tidak memandang yang diharamkan, tidak melihat yang tidak baik. Yang kedua, ats-tsani hifdzul lisan 'anil adyan wal kadzib wal ghiba wan namimah wal fahsya wal jafa wal khusuma wal mirah. Bagi orang yang puasa harus menjaga lisannya dari al-hadian. Apa hadian itu? Ngobrol, ngomong tak ada guna. Ngomongkan sepak bola, puasa tidak usah. Ngomongkan nanti pada waktu puasa yang enak buka apa ya? Oh, es apa? Es krim. Terus lauknya apa? Kalau tidak sate tidak enak, tidak usah. Tidak usah ngomong-ngomong yang tidak ada urusan sama urusan akhirat dan urusan dunia yang bermanfaat untuk akhirat. Kalau seandainya siang sudah ngomong, nanti yang enak kita buka bersama di mana? Di sana itu enak sotonya. Di sana enak dagingnya, tidak usah. Apa dosa? Kalau dosa tidak, ya. Kalau dosa tidak, tapi kesempurnaan puasa akan
berkurang atau mungkin bisa hilang sebab ucapan-ucapan yang tiada guna. Banyak dilihat. Kemudian wal kadzib, jangan sampai goroh. Goroh ini termasuk khamsun yuftir nasaim. Jadi berbohong ini termasuk 1 dari 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Bukan puasanya yang batal, tapi pahala jom. Nah, tidak dapat apa-apa. Kemudian ghibah, ya, ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Jadi kalau kita bicarakan keburukan orang lain, kalau memang benar namanya ghibah. Kalau tidak sesuai namanya fitnah. Kemarin sudah diceritakan bagaimana ada seorang perempuan yang dia berpuasa sahur, tetapi ketika di akhir-akhir siang mereka tidak kuat untuk meneruskan puasanya, merasa sakit sampai seakan-akan dia mau meninggal. Kemudian ada orang tahu, lapor ke Sayyidina Muhammad SAW. Kata Nabi, oh dia tidak puasa. Ya Rasul, dia puasa? Tidak, dia tidak puasa. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, dia tidak puasa karena puasanya telah dirusak, pahalanya telah terbakar, bahasanya pahalanya telah terhapus karena kedua orang perempuan ini ghibah, membicarakan dan keburukan yang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu senang untuk makan darah, untuk memakan daging daripada saudaramu fakarihtum? Tentunya kamu tidak mau. Kalau kamu tidak mau makan darah saudaramu, tidak mau makan daging saudaramu, maka walakin tabba'dukum ba'dha, jangan sekali-kali membicarakan aib yang lain. Paham ya? Makanya harus ketika Ramadan meninggalkan acara-acara entertainment yang bersifat gosip, yang bersifat fitnah, bersifat kebohongan. Wan namimah, kemudian namimah. Ya, namimah ini apa? Adu domba. Domba itu diadu haram. Jangkrik itu diadu haram. Lebih-lebih adu manusia. Ada satu cerita di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang bahayanya namimah. Dulu ada seorang budak. Budak ini punya hobi namam, ya, hobinya namimah. Dalam satu keterangan dikatakan kalau ada orang yang hobi namimah, ya, ada orang yang hobi namimah, itu dikhawatirkan spermanya hasil dari perzinahan. Jadi anak-anak zina itu senangnya, hobinya namam, hobinya adu domba. Wala tutikul halafin mahin hammazin masya'in binamim. Jadi masya' binamim, dia nyebar untuk memfitnah, untuk mengadu domba satu sama yang lain. Ada seorang budak yang hobinya namimah, hobinya adu domba. Si majikan paham kalau budak ini senang adu domba. Karena dia khawatir dan menganggap budak ini bukan budak yang baik, walaupun secara dhahir ya ini hebat, kerjanya bagus, kekuatannya luar biasa, tapi karena ada satu sifat yang buruk yaitu senang adu domba, dijual dengan harga yang murah. Tapi si majikan ini jujur, ketika dia mau jual, ini ada budak harganya murah karena dia senang adu domba. Kebetulan ada orang yang kikir, orang yang medit, kan biasa ya, orang yang medit itu malas untuk mengeluarkan uang, tapi kepengen yang baik. Padahal kan kaidahnya onorgo rupo, kepengen yang baik ya harus yang mahal. Kalau tidak mau mengeluarkan uang yang banyak, harus terima apa adanya. Sahabat mau beli baju harga 50.000 sama 500.000, ya pasti beda. Beri sandal harga yang 25 dengan 250.000, ya pasti mereknya tidak sama, kualitasnya pun juga tidak sama. Maka dijual dengan harga yang murah, rasanya karena si majikan khawatir dan tahu dengan keburukannya. Geletek ada orang kikir, dia ngomong, berpikir dalam hatinya, oh bodoh orang ini, budak yang begitu kuat, budak yang begitu hebat kok dijual dengan harga yang
dibeli akhirnya. Setelah dibeli, 1 hari masih belum kelihatan keburukannya, 2 hari masih belum kelihatan keburukannya. Yang tampak si budak ini giat kerja, semangat kerja, sampai tercelentuk dalam ucapan sajid barunya ini, majikan barunya ini, kok bodoh ya majikannya kamu ini. Kamu begitu baik kok dijual dengan harga yang murah. Kamu begitu kuat, begitu tangkas kok dijual dengan harga yang murah. Tapi sudah dikatakan si budak ini senang apa tadi? Adu domba. Ya sampai beberapa hari mulai tabiatnya keluar, mulai setannya keluar. Dia mulai beraksi, ngomong kepada istrinya, Bu, katanya si budak ini, sampai enggak curiga tak sama si bapak? Kok kenapa? Si bapak itu punya perempuan lain. Si bapak itu punya perempuan lain. Saya lihat dia selalu bersamanya, kemudian sering bareng dengan dia, jalan-jalan dengan dia. Ibu enggak curiga dah? Ya namanya perempuan, ketika diomongi seperti itu pasti dia akan curiga. Di sisi yang lain si budak ngomong sama si majikan laki-lakinya, ngomong, Pak, sampai enggak ada curiga tak sama ibu? Kenapa? Kelihatannya ibu itu main serong. Ibu itu main serong. Saya iman sama bapak ini orangnya baik, orangnya Masya Allah, ahli ibadah, tapi punya istri kok senang serong. Oh iya. Kemudian tiap hari fitnah adu domba. Ngomong lagi sama si istri, Bu, hati-hati ya, hati-hati, bapak itu main serong. Kalau ibu kepingin bapak kembali sama ibu dan hatinya tidak terbagi dengan yang lain, gampang Bu, ada caranya. Apa? Nanti kalau bapak tidur, rambutnya dipotong. Ya, nanti dari rambut itu kita baca mantra-mantra atau baca apa, insya Allah nanti akan hilang dari hatinya dan cintanya akan kembali kepada ibu. Ya, perempuan yang mana yang mau untuk diduakan? Perempuan mana yang mau untuk disakiti dengan perempuan yang lain? Akhirnya yang nurut sih itu. Di sisi yang lain ngomong sama bapak, Pak, hati-hati, bapak ini mau diguna-guna sama istri sama ibu. Nanti malam coba sampai pura-pura tidur aja. Ya, sampai pura-pura tidur saja. Nanti bapak ini mau diguna-guna. Kalau bisa mungkin bapak mau dibunuh, biar si ibu bisa kawin lagi dengan Sevianya, dengan pacar gelapnya. Coba sampai hati-hati. Makanya nanti kalau tidur, Pak, bawa senjata. Kalau tidur bawa pedang atau pisau, supaya nanti kalau ibu sengaja bunuh bapak bisa bela diri. Kelihatannya kan remeh ya, budak seneng adu domba. Kelihatannya remeh. Hanya ketika si perempuan mau tidur, si laki-laki mau tidur, si perempuan menunggu waktu yang tepat kapan untuk memotong rambutnya, maka si perempuan pura-pura tidur. Si suami yang khawatir mau dibunuh atau mau diguna-guna atau mau diambil sesuatu dari tubuhnya, pura-pura tidur. Kenapa? Kalau tidur sungguhan nanti mungkin dibunuh atau mungkin disakiti oleh istrinya. Maka ketika si istri melihat si suami seakan-akan sudah tidur, beraksi, gunting diambil, tujuannya tidak ada apa-apa, hanya untuk mengambil rambut, dan tujuannya juga tidak untuk menyakiti, karena khawatir si laki-laki kecantol sama perempuan lain. Ketika dibuka, ketika dia ngambil gunting, sedikit-sedikit dibuka mungkin selimutnya dan dipegang rambutnya. Si bapak yang memang tidak tidur, pura-pura tidur, ngambil pisau kemudian dibunuh itu istrinya. Akhirnya si istri mati gara-gara adu domba seorang budak. Wala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'in. Selesai dengan pembunuhan itu? Tidak.
Ketika keluarga perempuan sadar dan tahu kalau si anaknya, si adiknya atau keponakannya dibunuh oleh si suami, marah itu keluarga perempuan, akhirnya si laki-laki dibunuh. Keluarga laki-laki tidak ridha. Keluarga laki-laki tidak terima sebab keluarganya dibunuh, maka akhirnya terjadi keluarga lawan keluarga. Kemudian sampai desa lawan desa, satu ras dengan ras yang lain. Maka namimah ini satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah mengatakan wala tuti, jangan sekali-kali kita mengikuti, kita taat kepada siapa? Orang-orang yang senang adu domba. Terkadang kita juga tidak sengaja ikut adu domba. Kapan itu terjadi? Ketika kita dapat WA yang tidak jelas, ya hoax atau yang lain, dikirim sama teman, dikirim sama keluarga, dikirim satu grup, akhirnya curiga satu sama yang lain, membenci satu yang sama yang lain. Itu termasuk sesuatu yang jangan sampai kita lakukan ketika kita puasa. Paham ya? Jadi an-namimah, adu domba, termasuk khamsun yuftirna shaim, termasuk 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Debat, habis itu mencaci maki. Terus bagaimana caranya agar mulut kita terjaga pada waktu puasa? Bagaimana agar mulut kita terjaga sehingga puasa kita benar dan mendapatkan jaminan Allah, bisa bertemu dengan Allah? Beliau Imam Ghazali mengatakan wa ilzamuhu sukut, kalau puasa jangan banyak ngomong. Loh Ustaz, saya ini dagangan, kadang ada yang beli, kadang ada yang jual, terus bagaimana? Ya tidak apa-apa. Yang dimaksud sukut ini diam, bukan berarti kemudian kamu ada teman assalamualaikum, ya enggak. Sukut ini diam, ngomong yang seperlunya. Jadi wa ilzamu sukut, yang banyak diam. Wa syughluhu bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala, dan sibuk untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, asyhadu an la, baca itu yang banyak. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Nah, karena ini pondok Al-Quran, saya akan merangkan begitu besarnya faidah membaca Al-Quran dan keutamaan Al-Quran. Membaca Al-Quran ini satu ibadah yang paling utama. Ya. Membaca Quran itu ibadah yang menjadi ibadah paling afdal dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama itu baca Quran. Makanya turjamanul Quran, sepupu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah ibni Abbas, ini beliau jarang puasa sunnah, bukan puasa wajib loh ya, jarang puasa kalau Ramadan ya 1000% puasa, jarang puasa sunnah. Ketika beliau jarang puasa sunnah, ditanya sama sahabat-sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, kenapa kamu jarang puasa? Padahal kita ketahui puasa ini pahalanya besar, dan puasa ini adalah satu ibadah yang menyerupai malaikat. Malaikat yang tidak makan, malaikat juga tidak minum. Orang puasa sama dengan malaikat, tidak makan juga tidak minum. Bahkan dalam satu keterangan yang lain, ketika Allah berfirman, walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, kamu itu harus meniru sifatnya Allah. Ya, harus meniru sifatnya Allah. Salah satu sifatnya itu as-samadiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu kan biasanya maknanya yang disandarkan, ya. Kita bersandar kepada Allah di dalam semua urusan itu somad. Tapi sebagian ulama mengatakan somadiyah itu apa? Allah tidak makan, tidak minum. Ketika kita tidak makan, tidak minum ketika puasa, berarti kita meniru sifatnya Allah. Karena Allah memerintahkan walakin kunu rabbaniyin, niru sama sifat-sifatnya Allah.
Tapi Abdullah bin Abbas jarang puasa sunat, itu jarang. Ketika ditanya, wah Abdullah bin Abbas kok jarang puasa, kenapa? Beliau mengatakan, le aku puasa, ya, le aku puasa, jika aku puasa akan mengurangi bacaan Quranku. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama bukan puasa, maksudnya puasa sunat ya. Ibadah yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Ketika aku puasa kemudian aku mengurangi bacaan Quranku, maka sama aku mengurangi ibadah yang paling afdol. Maka aku sengaja tidak banyak puasa sunnah agar bacaan Quranku semakin banyak. Paham ya? Nah, untuk bulan puasa harus sibuk dengan tilawatul Quran. Nabi Muhammad SAW yang dikeluhkan kepada umatnya itu bukan karena corona. Padahal corona ini kan ditakut ya. Yang dikeluhkan oleh Nabi Muhammad bukan karena umatnya mungkin miskin atau di PHK, tidak. Termasuk sesuatu yang paling berat ke hatinya Nabi Muhammad, sehingga beliau meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah adalah sebab umatnya sudah jauh daripada Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu al-Qur'ana mahjura. Nabi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, sungguh umatku jauh daripada Al-Qur'an. Jadi ketika kita 1 minggu tidak baca Al-Qur'an, tiap hari tidak baca Al-Qur'an, bahkan kadang-kadang setahun tidak hatam Al-Qur'an, itu membuat Nabi mengeluh kepada Allah, membuat Nabi sedih. Maka jangan sekali-kali kita membuat hati Sayyidina Muhammad bersedih dengan menjauh daripada Al-Quran. Quran sampai dadangan, ya. Quran sampai banyak debu. Kenapa? Tidak pernah dibuka. Quran jadikan jimat. Jangan. Nabi itu mengeluh kepada Allah sebab kita jauh daripada Al-Quran. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya Allah, umatku semakin menjauh daripada Al-Quran ya Allah. Maka siapapun yang jauh daripada Al-Quran, siapapun yang tidak mengamal Al-Quran, berarti telah membuat Nabi kecewa, ya? Membuat Nabi bersedih. Karena amal kita selalu disodorkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah kamu, tapi ketahuilah ucapanmu, pandanganmu, langkah kakimu semua akan diketahui oleh Allah dan dilaporkan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mahjur daripada Al-Qur'an, jauh daripada Al-Qur'an, ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan memang jauh karena tidak membaca Al-Qur'an. Ada di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an karangan Jalaluddin As-Suyuti. Perhatikan ya, ini mungkin jarang yang memperhatikan dan jarang juga yang menyampaikan. Umatnya Nabi, kita semua umatnya Nabi. Umatnya Nabi ini kalau tidak menghatamkan 2 kali di dalam 1 tahun, berarti punya hutang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang hatam Quran punya hutang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa? Karena dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setoran sama Jibril alaihissalam itu 2 kali setahun. Makanya kalau kamu hataman Quran, hafalan Quran ya, sebenarnya hafalan dapat berapa? Dapat 10 juz. Ya dilancarkan yang 10, tetapi jangan sampai tidak menghatamkan 2 kali dalam setahun. Paham ya? Jadi yang dilancarkan sendiri, yang dibaca untuk hataman minimal 2 kali. Jadi jangan sampai hafalan Quran oleh biro dapat 15, terus berapa tahun? 15 itu 3 tahun. Selama 3 tahun juz 16, 17 sampai 29 atau 30 tidak pernah dibaca. Jangan. Jangan. Minimal hatam 2 kali. Oh, baca hataman Quran, hafalan Quran oleh biro dapat 20, berapa tahun? 10 tahun seumpamanya. Yang dibaca selama 10 tahun juz 1 sampai 20, juz 1 sampai 20. Berarti 10 tahun tidak pernah hatam, punya hutang berapa hataman? 20
harapan. Ya kata Imam Jalaluddin Asyuti, kita umatnya Nabi punya kewajiban kepada Nabi dan itu menjadi haknya Nabi untuk menghatamkan minimal berapa kali? 2 kali. Ya, 2 kan? 2 kali. Ada Quran yang kita baca ini sebagaimana dikatakan di dalam tilawatil Quran, bab dzikir dalam Ihya Ulumuddin, adalah satu ibadah yang paling cepat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mendekat dengan Allah ada dengan sedekah, ada dengan zikir yang lain. Tetapi yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bitilawati kitab, kata Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, pencetus madhab Hambali. Ada yang lain insyaallah dalamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini bertemu dengan Allah sampai insyaallah sekitar 99 kali. Cuma jangan dibayangkan apa madhab utara, timur, selatan, tidak. Allah tidak punya arah. Bagaimana? La tafakkaru fi khalqillah. Jangan berpikir, sudah tidak mampu, ya? Tidak mampu. Hanya beliau punya celetuk di dalam hatinya, kalau aku mimpi lagi aku mau tanya kepada Allah, kira-kira ibadah apa yang paling cepat mendekatkan diri dengan Engkau ya Allah? Maka beliau bermimpi lagi bertemu dengan Allah. Di dalam mimpinya tanya Imam Hambali, ya Rabb, taqarrub apa? Ibadah apa yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah? Allah menjawab, bitilawati kitabi, dengan membaca Al-Quran. Jadi fahmin ya Rabb, untuk dekat kepadamu dengan cara membaca Al-Quran itu harus mengerti maknanya ya Rabb atau tidak? Allah mengatakan bifahmin ambil khairi fahmin. Kamu baca surat Kahfi, kamu tidak tahu maknanya bagaimana, alhamdulillahilladzi, sudah itu cepat dekat dengan Allah. Kamu baca tabarok, kamu tidak tahu maknanya tabarakalladzi sampai akhir surat, itu cepat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Quran ini ketika dibaca, maka yang penting dengan adab, ya, yang penting dengan tata krama, ya, walaupun tidak paham maknanya, walaupun tidak mengerti artinya, maka akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifahmin ambil ghairi fahmin. Makanya bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacaan Quran, kalau kamu tidak hafal, kamu tidak bisa menguasai semuanya, mata yassar, kamu baca qul, kamu hafal qul, baca itu qul huwallahu ahad. Oh, kamu baca hafal ijazah, baca itu ijazah, maka bacaan kamu akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila membaca Al-Quran sudah menjadi sarana yang dekat, sarana yang cepat untuk mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus lebih-lebih apabila kita memahami Al-Quran, kita mengenal dan mengerti perintah-perintah dan larangan daripada Al-Quran, maka itu adalah modal di dalam menghadapi kehidupan ini. Quran, ya, Quran ini dijadikan sumber dari semua ilmu yang ada di muka bumi ini. Sebenarnya kalau kita mau mencari obat daripada corona, ada di dalam Al-Quran, pasti ada. Kita mau mencari obat untuk menghilangkan wabah demam berdarah, ada di dalam Al-Quran. Kita mencari solusi agar tidak terjadi gempa di Banyuwangi, di Malang, dan di Indonesia, ada di dalam Al-Quran. Wal bahrul muhit wa ghairuhu minal kutubi nahrun yumaddu. Quran ini ibarat al-bahrul muhit, ibarat lautan yang begitu luas, yang tidak bertepi. Semua ada dalam Al-Quran. Wa ghairuhu minal kutub, selain Al-Quran ada Ihya Ulumuddin,
Ada ilmu kedokteran, ada ilmu astronomi, ada semua ilmu. Itu satu ilmu yang diambil daripada Al-Quran. Sebagaimana lautan menjadi sumber dari semua danau dan semua sungai yang ada di bumi ini. Semua ada dalam lautan, semua ada dalam Al-Quran. Saya akan cerita ya, biar kita semakin yakin bahwasanya ada semuanya di dalam Al-Quran. Ada di dalam, wallah alam apa nama kitab atau hanya sekedar judul, namanya Khulasatul Matalib fi Adabi Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Khulasatul Matalib fi Adabi Ali ibni Abi Thalib. Di situ diterangkan bagaimana kemuliaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu saat ada ada dua orang perempuan yang keduanya sama-sama hamil. Hamil. Ketika sudah terasa dia mau melahirkan, datang ke dukun. Kan dulu tidak ada bidannya, datang ke tabibah. Yang satu datang, kebetulan datangnya bareng. Wallah alam apa itu malam hari, tidak ada keterangan. Intinya setelah si ibu itu melahirkan, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, kedua ibu itu sama-sama ngaku kalau dia adalah ibu dari bayi laki-laki. Ya pantas, kalau dulu kan memang orang-orang lebih bangga punya anak laki-laki, padahal belum tentu. Kadang-kadang perempuan lebih mulia daripada laki-laki. Sayyidatuna Fatimah Zahra perempuan, Sayyidatuna Maryam perempuan, Rabi'atul Adawiyah perempuan, Syekhah Al-Yamaniyah perempuan. Kalau dibandingkan semua yang ada di Askar Qauliyah, hebatan Syekhah Al-Yamaniyah. Makanya kan laki-laki perempuan sama saja. Yang penting siapa yang beli takwa di antara keduanya. Nah, tapi memang mungkin karena pengaruh kultur, si perempuan ini sama-sama ngaku dia ibu daripada laki-laki. Akhirnya tidak menemui titik temu. Yang satu mengatakan bagaimanapun ini aku, yang satu mengatakan tidak, aku yang melahirkan laki-laki ini. Mereka berdua tentunya bersama keluarganya datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang di saat itu beliau menjadi seorang khalifah. Umar ketika dilapori, Sayyidina Umar, saya ini ibu laki-laki, bayi laki-laki ini Sayyidina Umar, tapi diaku oleh orang ini. Yang satu mengatakan tidak, Sayyidina Umar, demi Allah aku ibunya bukan perempuan ini. Sayyidina Umar tidak bisa menjawab. Dia mengatakan, oh kalau masalah ini kita harus datang ke Abil Hasan. Kita harus mendatangi Abil Hasan, bapaknya Sayyidina Hasan. Siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tidak apa-apa, nanti langsung buka ya. Akhirnya Sayyidina Umar bersama perempuan-perempuan ini dan keluarga datang ke rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika dekat dengan pintu daripada rumah Sayyidina Ali, terdengar Sayyidina Ali menangis. Ya, Sayyidina Ali menangis. Beliau membaca ayah sabun nasu ayut roka sudah. Ayah sabul insanu ayat roka sudah. Apakah manusia menganggap dirinya akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Dianggap Allah memberikan mata kepada kita, kemudian tidak ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban mata ini. Kita pikir kita diberikan kaki oleh Allah, kemudian tidak ada pertanggungjawaban itu kaki. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sayyidina Ali menangis. Kenapa? Takut beliau tidak bisa melaksanakan amanah berupa mata, amanah berupa kaki, amanah berupa telinga, amanah berupa keluarga. Nangis Sayyidina Ali, takut kepada Allah. Padahal beliau mantunya Rasulullah. Padahal beliau pintunya dari pasar gudangnya ilmu Rasulullah. Kalau Sayyidina Ali menangis ketika membaca ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menganggap kalau dirinya hidup hanya sia-sia di dunia, tidak ada pertanggungjawaban? Kalau beliau menangis, tentunya kita lebih pantas menangis, karena siapa yang menjamin kita? Sayyidina Ali dijamin termasuk satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika ringkas cerita, ketika beliau sudah mungkin selesai salatnya, tanya kepada Sayyidina Umar, ada apa wahai Sayyidina Umar? Ini ada dua orang sama-sama mengaku dia ibu daripada bayi laki-laki. Aku tidak bisa menjawab. Sayyidina Ali mengatakan, ambil wadah.
Dan beliau kemudian Allah alam siapa yang ngambil, dikasihkan kepada si ibu masing-masing tadi wadah. Sayyidina Ali mengatakan peras susu masing-masing. Ada di peras susunya, ya, di peras susunya. Sampai beberapa waktu datang lagi kepada Sayyidina Ali, yang di situ ada Sayyidina Umar. Satu wadah berisi penuh, satu yang lain hanya separuh. Dia mengatakan yang penuh ini adalah ibu dari bayi laki-laki, yang hanya separuh ini adalah ibu dari bayi perempuan. Loh Sayyidina Ali, bagaimana kau mengatakan seperti itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, satu laki-laki separuh perempuan. Kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Laki-laki dapat 4, perempuan dapat 2. Selesai, ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir ya, ya, kita tambah yakin bahwasanya semuanya ada di dalam Al-Quran. Ada di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, seorang laki-laki mungkin lancing mungkin. Dia punya masalah rambut, ya, punya masalah rambut. Rambutnya rontok, butak ya. Kalau sudah kawin, sudah apa, tidak apa-apa, tidak laku ya, kan sudah punya. Yang belum laku ini kan jadi masalah ketika gondol. Dia pakai obat A, obat B, C, D, tidak sembuh-sembuh. Sampai dia datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, lapor sama Sayyidina Umar, mengeluh sama Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, aku punya masalah. Masalah apa? Kerontokan rambut. Ya, kerontokan rambut. Obati A, B, C tidak sembuh-sembuh. Terus bagaimana ya Sayyidina Umar? Kamu kepengen sembuh ya? Iya Sayyidina Umar. Oh jangan khawatir, kamu punya tangan, kamu punya kuku, coba garuk-garuk kan? Digaruk, dikukur sampai berdarah. Ya karena yang ngomong Sayyidina Umar, dia pulang digaruk-garuk sampai berdarah. Sampai berdarah. Subhanallah, 1 hari, 2 hari, 1 minggu atau mungkin sampai 2 minggu, 3 minggu, rambut yang bermasalah, rambut yang rontok tumbuh kembali. Hanya normal. Setelah normal, dia syukur kepada Allah, bahagia karena sudah menjadi seorang pemuda yang punya rambut normal. Datang kepada Sayyidina Umar, ngomong Sayyidina Umar, alhamdulillah sudah beres masalah ke Sayyidina Umar. Oh iya, alhamdulillah. Terus kenapa kau datang lagi? Aku mau tanya Sayyidina Umar, jadi pikiran kok sampean ngasih solusi seperti itu bagaimana? Kok tidak nyuruh pakai lidah buaya atau sampo A, sampo B, kok harus digaruk-garuk? Kenapa Sayyidina Umar? Oh iya, aku tidak ngawur, semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah telah menyebut wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi walladzi khabusa la yakhruju illa nakida. Ya. Wal baladut thayyib, kalau daerah tanah yang subur, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi, diuncali akan tumbuh. Tetapi kalau yang tandus, yang bermasalah, la yakhruju illa nakida, harus sulit, harus payah keluarnya. Maka memayahkan rambut kamu, memayahkan kulit rambut kamu harus dengan digaruk-garuk, baru dengan itu akan tumbuh. Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Makanya ulama mengatakan, seandainya aku punya jarum, aku lempar ke samudra Pasifik, aku tidak akan pakai tidak pakai teleskop atau yang lain, cukup aku buka Al-Quran, maka demi Allah aku akan menemukannya di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini untuk mempelajari warisan Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang begitu indah untuk menunggu waktu buka berpuasa. Mudah-mudahan besok kelak kita di akhirat dijadikan oleh Allah orang-orang yang mulia, bareng-bareng menunggu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan ridho yang Allah Subhanahu wa taala. Bila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.